kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu RC drift ya. Ini 1:10 untuk RC-nya. Kenapa saya bahas RC drift? Karena memang untuk RC drift sendiri ini dia bermain di tempat yang tidak terlalu luas gitu. Jadi bisa dengan di lantai yang licin, porselen atau keramik ataupun karpet. RC ini bisa kita mainkan begitu. Mengingat PSBB yang sekarang sedang dilakukan adalah kita tidak bisa main kemana-mana, kita tidak bisa main RC Adventure, apalagi kita main Tamiya di luar atau di mall begitu. Nah, yang saya mau bahas ini adalah RC drift skala 1:10, yang mana ini memang sudah proper ya untuk kita buat main, kita buat ngepot ini sudah proper, namun dengan harga yang cukup rasional lah untuk pemula gitu kan. Sebelumnya kan saya pemainnya main Tamiya dan main RC Adventure, walaupun sama-sama RC yang menggunakan remote, tapi jenis RC drift ini yang kita lihat di YouTube itu terlihat mudah ya kita main. Ternyata pada saat kita mainkan sendiri sangat sulit karena kita bisa memainkan dengan remote menggunakan jari yang sangat sensitif seperti itu. Nah, kita bahas dulu mengenai mobilnya. Pertama ada tampilannya dulu. Ini saya pakai untuk mobilnya atau body cell-nya menggunakan Mazda RX-7 yang FD ya. Yang ini cuman untuk warnanya saya buat oranye dan hitam. Ini sih awalnya memang terinspirasi dari mobilnya si Hans ya dalam film Tokyo Drift begitu. Cuman kalau di Hans kan dia menggunakan body kitnya itu Trailset, tapi ini bukan, ini masih Mazda RX-7 yang FD masih standar. Jadi kita lihat untuk bannya pun karena dia lebar jadi masih keluar ini perlu ada nanti penambahan body kit seperti itu. Nah, ini kita mau jelasin aja untuk pembuatan RC drift itu apa aja sih yang bisa kita siapkan gitu ya. Yang pertama tadi body, kita mau body apapun terserah, yang penting wheelbase-nya ini sama dengan kitnya. Jadi sebelum kita beli bodinya, kita nanti dulu kitnya kita mau pakai kit apa, wheelbase-nya berapa, dan nanti baru beli body sesuaikan dengan wheelbase-nya seperti itu. Nah, untuk sasis sendiri ini mobil menggunakan sasis Sakura RWD D4 ya. Yang mana sasis Sakura ini yang RWD memang dibuat khusus untuk drift, karena dia untuk RWD adalah penggerak roda belakang aja, jadi yang depan ini tidak ada penggeraknya, jadi lebih enak pada saat kita memainkan untuk driftnya atau ngeplotnya. Kenapa saya pilih RWD? Karena memang sebelumnya saya pernah main rally dan itu 4WD, dan pernah saya coba juga menggunakan ban drift kayak gini, ban licin. Saya memang agak gimana ya, untuk 4-wheel drive itu untuk ngedrift itu memang harus dengan kecepatan tinggi, karena memang itu mobil untuk rally gitu. Drift hanya salah satu teknik dalam melewati tikungan begitu. Namun kalau untuk kelas drift sendiri, drift itu memang yang harus dilakukan. Jadi bukan balap tapi suatu kompetisi keindahan ceritanya begitu. Jadi bagaimana kita memainkan mobil itu untuk ngepotnya, kemiringannya itu enak dilihat. Jadi seru melihatnya. Di film-film pun kalau ada adegan-adegan kebut-kebutan, pasti yang seru adalah bagian yang ngepot gitu ya. Makanya saya ambil kit yang Sakura D4 yang RWD ini, yang Black Edition ini, karena memang di penggerak roda belakang aja dan lebih enak untuk ngedrift katanya. Tapi pas dimainin juga ternyata cukup sulit juga gitu ya untuk pemula seperti saya. Ya, sekarang kita buka dulu ya untuk kitnya sendiri, kit Sakura D4 yang RWD. Itu bentuknya seperti ini ya kitnya. Ini kitnya sebagian besar dia bahannya plastik, jadi saat dibeli itu dalam box ini nggak bentuk seperti ini ya, tapi kita perakit dulu mulai dari sasisnya, base bawahnya, lalu transmisinya, swing armnya, semua ini harus kita rakit manual satu persatu begitu. Pada saat merakit pun ada buku manualnya, jadi cukup lumayan lama untuk pengerjaannya karena belum pernah begitu. Nah, ini tadi yang saya bilang untuk kit RWD ini berpenggerak roda belakang. Jadi roda depannya ini
dia tidak ada tidak ada penggerak di sini. Jadi ini bisa kita putar untuk rodanya karena tidak ada penggerak. Ini dia hanya steering aja. Nah, dinamonya dia ada di belakang. Untuk Sakura ini dinamonya ada di belakang, ya, motor ada di belakang, jadi penggerak dari belakang. Posisi dinamo sendiri untuk di D4 ini dia ada di bawah, arsitekturnya, lalu menggunakan belt kecil di sini. Namun untuk yang sasis D4 RWD ini dia kayak ininya nih sudah pakai apa ya? Ini bukan plastik, ini kayak model FRP, model FRP fiber, model fiber begitu nih untuk bagian base-nya sama ininya. Lalu ada bagian-bagian besi ini juga, ini aluminium, sama stoknya juga ini sudah besi, ini jasa besi. Nah di sini untuk steeringnya juga nih sebenarnya saya udah ganti pakai yang sliding, jadi pakai sliding steering di sini begitu. Ya untuk kitnya hanya seperti ini, bisa kita lihat simple. Memang dia mainnya di belakang ya, karena untuk main drift katanya ya, ini katanya juga sebaiknya sih beban berat bodi itu sebagian besar ada di belakang, bisa 40, bisa belakang 60%, depan 40 atau 70 bisa 40. Jadi baterai pun kalau yang standar ininya kitnya di baterai taruh di sini. Cuman untuk kita Sakura D4 ini dia dikasih tray juga di belakang dari karbon nih, traynya dari karbon. Nah ini untuk tray baterainya ini, pegangan baterainya ini bisa taruh di sini, jadi menggunakan baterai bisa di sini. Begitu. Jadi untuk berat bisa lebih di belakang, di sininya tengahnya kosong. Gitu. Jadi untuk kit Sakura sih sejauh ini yang saya pakai buat belajar ngedrift ini cukup enak untuk pemula gitu loh. Ya, lalu beralih ke elektroniknya. Untuk elektronik dimulai dari ESC dan motor dinamo. Untuk ESC-nya di sini saya pakai yang combo aja. Dan ini saya pakai Sky RC yang Citah ya. Citah Sky RC beserta dengan dinamonya, motornya. Ini sudah brushless dan sensor. Lalu untuk servonya ini juga saya pakai bekas dari Adventure. Satu lagi yang sangat penting pada saat kita membangun RC drift ini yang kita perlukan adalah untuk servo ini kecepatannya kalau bisa di bawah 0,1 second ya. Jadi kalau bisa 0,06 atau 0,07, 0,09 gitu yang high voltage. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan manuver gitu kan, nah ini harus responnya harus cepat sekali untuk pengembalian steeringnya begitu. Ya jadi servo harus perhatikan. Lalu tadi untuk ESC pun sebenarnya kalau bisa ini di atas 120 ampere terkembali seperti itu gitu. Tapi karena ini saya pakai yang masih 60 ampere karena memang kembali kepada harga, dan ini pun untuk pemula gitu ya. Rata-rata untuk pemula sudah cukup pakai yang ESC 60 ampere ini, dan harganya juga cukup terjangkau gitu. Lalu untuk servo di awal memang servo yang kecepatan segitu tuh sekitar antara 400 sampai 500 ribu untuk yang sekitar di bawah 10 kiloan kekuatannya, dan kalau yang di atas 10 kilo itu bisa sampai 1 jutaan untuk servonya gitu ya. Nah yang tidak kalah penting adalah gyro. Untuk main drift itu apalagi yang buat pemula ya, sangat penting sekali menggunakan gyro yang cukup baik ya. Nah kebetulan di sini saya nggak beli gyro, jadi gyronya pakai bawaan remote. Kebetulan saya pakai remote RC4GS ini, receivernya sudah include dengan gyro gitu. Jadi ya lumayan untuk mengirit budget ya, karena saya pakai rally pun gyro ini cukup enak. Cuma kalau untuk buat drift memang katanya sih butuh yang gyro yang cukup bagus gitu ya, karena biar lebih detail. Karena main drift itu sepersekian detik, sepersekian mili, dan sepersekian pergerakan itu memang harus sangat detail sekali. Selanjutnya adalah settingan nih. Settingan dari RC ini dia kan ada chambernya, jadi tingkat kemiringan bannya, lalu derajat bukaan ban dan tutup bannya gitu ya. Ini awalnya saya nggak paham gimana nyetingnya, jadi saya ikutin aja buku manual. Jadi kata senior itu pokoknya kalau baru belajar drift, rakit aja dari kitnya, ikutin buku manualnya, settingan seperti apa. Di situ kita belajar dulu gimana cara ngegasnya, ambil tikungannya, kapan mobil itu mulai spin atau mulai bisa ngepot gitu. Itu kita biasakan dulu dengan settingan dari
cukup manual gitu. Pada saat kita sudah enak, udah bisa mengendalikan kecepatannya itu, nanti kita bisa coba-coba, atau banyak di YouTube, senior-senior kita di YouTube juga banyak sekali yang sudah ngasih tutorial. Dan lebih baik lagi sih kita main, nanti kada sudah nggak PSBB, pengen banget main ke Blok M atau kemana, itu banyak senior-senior kayak Om Opan atau Om Rio dan yang lain-lain, banyak lah pokoknya. Di sana kita bisa belajar langsung, karena main RC itu selain hobi, kita juga banyak nambah saudara, nambah teman, punya pengalaman. Kita bisa ngobrol sama senior, jangan pernah malu, tanya aja, yang penting jangan sampai bikin repot dia. Itu sih dari saya. Kalau boleh saya share untuk harganya dari kit Sakura D4 ini sekitar 1,5 juta, tergantung toko dan tahun ya. Siapa tahu banyak peminatnya pun jadi lebih mahal, dan barangnya nanti nggak ada atau jarang pun jadi akan lebih mahal. Ini untuk kitnya 1,5 juta rupiah begitu. Lalu untuk combo, sebenarnya combo kalau yang mau pakai tanpa brushless, jadi pakai brushless itu apa ya, Hobby Wing yang dipakai pencet bisa nggak? Itu Adventure bisa pakai 1080, itu di 80 ampere malahan. 80 ampere itu sekitar 600 sampai 700 ribu rupiah untuk SC-nya, dan dinamonya itu akan lebih irit gitu. Kalau untuk yang ini, combo kita ini gitu sekitar 1,2 kalau nggak salah ya, untuk SC dan motornya gitu. Lalu untuk servonya ini saya beli 300 ribu rupiah, servo yang standar Adventure ya, 300 ribu rupiah. Tapi kalau mau pakai yang buat tip khusus itu ada tuh yang Power HD, itu ada harga sekitar 450 sampai 500, itu juga cukup bagus, cukup cepat juga. Dia udah 0,07 second untuk kecepatan pergerakan dari kiri ke kanannya. Itu dia bisa pembukaannya itu 60 derajat kalau nggak salah. Jadi dari dia pembukaan ke kanan sampai belok mentok ke kiri itu kecepatannya 0,06 second seperti itu. Lalu apalagi gironya, saya pakai RC4 GS ini remote dulu beli sekitar 600 ribuan, udah sama receivernya yang udah ada gironya. Jadi itu cukup membantu ya. Jadi ini bekas Adventure, jadi saya nggak beli lagi, jadi pakai itu aja. Ini kalau misalkan kalian mau beli remote, memang investasi di pertama adalah remote. Kalau kita belum pernah punya remote apapun atau belum pernah main apapun, investasi pertama adalah remote. Ini adalah kendali kita ya, pusat kendali kita. Sehebat apapun RC kita atau rig kita di sini, tapi kalau pengendalian kitanya kurang respon, misalnya dia mobil kencang, gironya yang bagus gitu, pas kita belokin sekian derajat, dianya lama gitu kan, yang ada malah berantakan gitu. Jadi saran saya sih untuk spend di awal adalah di remote, karena satu remote ini kita bisa mainkan untuk di berbagai macam RC gitu. Jadi pada dasar remote yang cukup baik. Cuman kalau memang buat iseng-iseng main atau apa, boleh pakai remote yang standar kayak FS3 GT segala macam. Itu masih banyak remote yang di atas, yang di bawah 500 ribu rupiah. Itu bisa kalian manfaatkan untuk main sekedar iseng-iseng di rumah, itu nggak apa-apa gitu ya. Lagi pula kalau kita bisa merawatnya bagus, kita nanti bisa kita jual lagi kalau kita mau nekat ke level yang lebih tinggi lagi tuh. Lalu yang terakhir adalah baterai. Jadi pada saat ini mobil RC ini butuh baterai yang kalau buat RC drift ini cukup sekitar nih, kalau bisa C-nya yang di atas 50 ya, bisa 70, 80, bahkan sampai mini standar sih orang pakai yang 100 C. Cukup baterai 2S, Lipo 2S juga cukup. Ini saya pakai yang 50 C 5000 mAh. Ini bekas main Adventure ya. Kalau buat Adventure segini ini bisa hampir setengah hari nggak habis baterainya. Gitu. Kalau main RC harusnya sih juga nggak boros-boros amat gitu ya, karena kan dia tidak ada beban atau tidak ada beban untuk, karena pergerakan sangat licin, jadi kita mainnya enak. Kecuali main rally itu udah dia di tanah kencang ngebut dan harus power step itu. Kalau main rally baterai 5000 kurang banget gitu untuk main sana, jadi harus pakai baterai cadangan itu. Lalu ban udah dapet. Oh ya, budinya saya pakai metric line yang murah-murah aja, karena memang ini kita mau coba-coba iseng main aja gitu ya. Ini metric line 300 ribu rupiah, masih clear bodinya, jadi dapat kayak stiker ini, lampu stikernya dapet, lalu kaca ini udah ada stiker, sama ini wingnya juga udah dapet, spion, lalu antena hiu, sakpin udah dapat seperti ini. Lalu kita beli cat, ini saya cat pakai cat Diton premium ya,
Sebenarnya sih nggak rekomendasi buat body Lexan. Kalau body Lexan udah pasti, atau plastik ini udah pasti Tamiya yang khusus buat body Lexan itu udah pasti bagus gitu kan, jadi nggak gampang rontok gitu. Asal kita mainnya asik, kita mainnya juga hati-hati juga, saya rasa nggak akan mudah nyemplung begitu. Ya itu aja untuk pengenalan mobilnya. Kalau untuk settingan saya belum berani menjelaskan karena juga saya baru main drift nih. Untuk settingan dia kemiringannya berapa, jumper harus berapa, ini mungkin bisa nanti tanya-tanya. Saya kita ketemu di tempat bermain atau track permainan. Sementara ini saat SPB kita coba main di rumah, belajar mesin jari supaya nanti pas main di luar juga nggak ngolok-ngolin amat. Ibaratnya nggak kepot-kepotnya itu nggak ntar patah, berantakan malu lah gitu. Ibaratnya paling nggak kita udah bisa ya sekedar pelan nggak apa-apa, yang penting nggak terlalu malu-malu nanti di track gitu. Oke, setelah ini kita coba jalanin ya, gimana sih rasa berkendara ya, maksudnya kita cobain gimana dia ngepotnya seperti apa dengan kit yang cukup terjangkau ini. Juga udah cukup bagus, udah diseriusin. Kalau mau seriusin bisa belajar dari awal dari kit yang terjangkau seperti ini gitu. Kalau nanti misalkan memang ini mau diseriusin, ini banyak sekali part Sakura Racing ini, Sakura D4 ini banyak sekali pop-upnya, upgrade-annya mulai dari metal semua, aluminium semua itu ada juga gitu. Atau mau beralih ke sasis yang lain kayak Yokomo DE, YG2, YG2S, apalagi X, udah emang buat kompetisi lah, ibaratnya udah standar kompetisi udah cukup bagus gitu. Dan upgrade ke atasnya bisa dari elektronik gitu kan, ini bisa cari yang 160 ampere gitu, yang 10 setengah T, atau servonya bisa pakai yang servo yang 0,05 misalnya gitu kan kecepatannya, dengan kekuatan torsinya sekitar bahkan 15 kilo. Cuman kalau untuk licin begini saya rasa kekuatan segini cukup lah ya untuk menggerakkan steering. Ini kalau ini saya pakai adalah JX yang 30 kilo pas yang adventure kemarin. Ini dulu lumayan juga harganya, cuma sekarang nggak tahu udah masih tinggal banget karena lama. Ini kecepatannya 0,09 ya, 0,09 second begitu cepatnya, jadi hampir 1 sih, agak kurang nggak apa-apa lah, kita buat belajar doang ya. Kita coba aja dulu untuk mainin RC nya ini. Selamat menonton.